Bab 46, Bab 2166, Rahasia Para Dewa. Putra Dewa Dian, bangun! Kita harus bergerak. Di antara banyak sosok yang lututnya tertekuk di tanah abis yang tandus, Dian Jiuzi tidak terkecuali. Berita kematian ayahnya, dewa sejati terkuat dari semua kerajaan dewa, telah menyambarnya seperti petir, membuatnya lumpuh karena terkejut. Seorang tetua yang dekat dengan ayah dan anak itu menyaksikan kejadian itu. Meskipun keputusasaan terukir dalam di wajahnya yang sudah tua, dia masih menemukan kekuatan untuk memanggil. Suaranya tegas namun diwarnai dengan urgensi. Menjangkau tangan yang gemetar ke arah pemuda yang tubuhnya bergetar tak terkendali, mata tetua itu dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Dia selalu peduli pada Dian Jiuzi, terutama mengetahui bahwa dia adalah saudara kandung dari Bupati Dewa Akhir Tanpa Batas. Ya, suara Dian Jiuzi serak, hampir tak bernyawa, saat ia perlahan mengulurkan tangannya, menggenggam tangan tetua itu untuk menopangnya. Sedikit demi sedikit, ia memaksakan diri untuk berdiri. Para tetua lainnya, meskipun mereka sendiri terkejut dan ngeri, juga mulai bangkit. Meskipun beban kesedihan sangat membebani mereka, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan lautan kabut tak berujung. Meskipun mereka hanya ditempatkan di tepi terluarnya, mereka sekarang tahu tempat ini tidak lagi aman. Mereka akan kembali ke kerajaan ilahi mereka. Namun, saat mereka pergi, mata mereka diselimuti keputusasaan, wajah mereka berlinang air mata, hati mereka tenggelam dalam kesedihan. Tak seorang pun dari mereka menyadari kegilaan yang muncul dalam tatapan Dian Jiuzi, badai kemarahan dan kegelapan yang sunyi mulai berakar dalam jiwanya. Ada banyak reaksi terhadap berita itu, ada yang dipenuhi dengan keterkejutan, yang lain dengan kengerian, rasa sakit, atau ketakutan. Bagaimanapun, deklarasi ini tidak terbatas pada satu jimat. Dekrit raja bergema di banyak jimat komunikasi, gaungnya beriak di laut kabut tak berujung, membentang jutaan demi jutaan mil. Setiap pasukan kerajaan ilahi, anggota pengawal tanah suci dan komandan ksatria abisal, baik yang ditempatkan di jurang atau berbaris menuju medan perang tempat Shen Wei dilaporkan ditangkap, mendengarnya. Seperti dekrit ilahi, itu turun kepada mereka semua, kebenaran yang tak tergoyahkan yang mengirimkan gelombang kejut melalui jalinan jurang. Apa? Tidak seorang pun pernah mempertimbangkan bahwa dewa sejati, salah satu penguasa absolut dunia mereka, bisa mati. Namun, dekrit Raja Abisal tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Semuanya, tunggu di sini. Sosok yang menjulang tinggi, memancarkan kekuatan ilahi, melesat maju seperti meteor, merobek kekosongan Abisal. Sebelumnya ia menahan kecepatannya, tetap bersama putrinya dan pasukan kerajaannya. Namun dengan berita yang menggemparkan ini, ia tidak lagi ragu-ragu. Tanpa sepatah kata pun, ia meninggalkan pengiringnya, meninggalkan mereka dalam sekejap, dan mendorong dirinya maju dengan kecepatan penuh. Kekuatan ilahinya menghancurkan ruang di sekitarnya, mendistorsi jurang abu-abu dengan setiap napas yang diambilnya. Ia melintasi jutaan mil hanya dalam 2 jam, merobek kekosongan tak berujung seperti kekuatan alam yang tak terhentikan. Jika bukan karena kekuatan penekan debu abisal dan visibilitas yang sangat terbatas dari dunia yang menyedihkan ini, ia akan tiba lebih cepat. Namun, ketika akhirnya dia mencapai lokasi itu, sosok lain sudah ada di sana, menunggu dalam diam. Saudara Kong Chan. Suara memecah udara yang tebal dan menindas. Mereka bertempur di sini. Meng Kong Chan berdiri tak bergerak, tatapannya tertuju pada tanah luas yang hancur di hadapannya. Indra ketuhanannya menyapu area itu berulang kali, menelusuri setiap serpihan kehancuran yang tersisa setelah pertempuran yang tak terbayangkan. Meskipun dia baru saja tiba, tanda-tandanya tidak salah lagi. Bumi terbelah, bekas luka besar terukir dalam ke medan.
struktur jurang itu sendiri menanggung luka dari benturan dewa. Di sampingnya, Hua Fuchen tiba, ekspresinya sama muramnya. Mata mereka bertemu sesaat, pertukaran yang tidak membutuhkan kata-kata. Kedua pria itu mengangguk setuju tanpa suara. Dan tanpa ragu, mereka naik ke langit, menghilang ke laut kabut tak berujung, mengikuti jejak kehancuran ilahi yang membentang di jurang. Dengan setiap mil yang berlalu, bukti pertempuran hanya tumbuh lebih mengerikan. Dunia di sini tidak hanya terluka, itu telah hancur. Pertempuran yang tak terduga telah merobek tempat ini, tidak meninggalkan apapun kecuali kehancuran. Namun, semakin dalam mereka menjelajah, semakin mereka bisa merasakannya. Beban yang menyesakkan menekan tubuh mereka. Debu abisal yang memenuhi dunia terkutuk ini semakin padat, menancapkan cakarnya yang tak terlihat ke dalam energi yang sangat dalam. Energi itu menggerogoti kekuatan mereka, melahap aura ketuhanan mereka seperti gelombang pasang yang tak henti-hentinya dan tak pernah terpuaskan. Apa yang ada di depan akan lebih berbahaya lagi. Sepertinya pertempuran lain terjadi di sini, Hua Fuchen berkomentar. Tatapan tajamnya menyapu lanskap yang hancur. Suaranya tenang, tetapi di baliknya tersirat nada gelisah yang dalam. Matanya menyipit saat ia memperluas indera jiwanya, menjangkau jurang yang luas untuk mencari jejak Dian Rahu yang paling samar sekalipun. Dan tampaknya berakhir di sini juga, tambahnya, suaranya merendah saat ia menyelidiki lebih dalam. Namun, di kedalaman laut kabut tak berujung, tempat debu abisal berkuasa, bahkan sisa-sisa jiwa dewa sejati pun tidak luput. Kekuatan korosif yang menguasai tempat ini mutlak, melahap semua jejak keberadaan, tidak meninggalkan apapun kecuali kehampaan keheningan. Bahkan Meng Kongchan, pemimpin dewa penenun mimpi, dewa sejati yang penguasaan kekuatan jiwanya tak tertandingi, tidak menemukan apapun. Kedua pembina dewa itu saling bertatapan, tatapan mereka berkilat dengan badai emosi, kejutan, kesakitan, dan ketidakpercayaan. Bahkan sekarang, bahkan dengan semua bukti di hadapan mereka, pikiran mereka menolak untuk menerima hal yang tak terpikirkan. Dengan penindasan debu abisal yang membatasi kekuatan kita di sini, Saudara Rahu seharusnya tidak mengalami kesulitan melawan lawan di puncak alam batas ilahi kecuali. Suara Meng Kongchan terputus-putus, kata-katanya terhenti dalam keheningan. Pikirannya berpacu, dengan putus asa menyusun hal yang mustahil. Kecuali, lawannya juga dewa sejati. Bukan sembarang dewa sejati, yang mampu mengendalikan debu abisal juga. Mari kita pergi sekarang. Tanpa ragu, kedua sosok itu melesat ke langit. Aura ilahi mereka berkobar saat mereka melesat menjauh dari wilayah dalam kabut tak berujung. Mereka tidak ragu-ragu. Mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka tidak perlu menoleh. Saat mereka menerobos jurang, melaju dengan kecepatan yang menyilaukan, beban kabut tak berujung yang menindas perlahan mulai berkurang. Namun, keheningan di antara mereka tetap terasa berat. Setelah beberapa saat, Hua Fuchen akhirnya berbicara. Kemungkinan besar Saudara Rahu bertemu dengan Raja Kabut dan Kilin. Suaranya, meskipun tenang, membawa kesedihan yang mendalam. Matanya yang memerah mengkhianati rasa sakit yang tidak ingin ia tunjukkan, namun kata-katanya tetap tenang dan rasional. Kedua makhluk itu pasti telah memikatnya lebih dalam ke jurang, lalu menggunakan penindasannya untuk membunuhnya. Di sampingnya, Meng Kongchan mengangguk dengan muram. Sepertinya begitu. Meskipun Dian Rahu berdiri sebagai dewa sejati yang terkuat, bahkan kekuatannya yang tak tertandingi pun memiliki batasnya. Di kedalaman terdalam kabut tak berujung, tempat jalinan energi mendalam terurai dan hukum dasar keberadaan terpecah menjadi kekacauan, bahkan makhluk setinggi dia akan merasa rentan. Tidak ada kekuatan yang dapat mengalahkan lingkungan yang mengikis esensi seseorang,
tempat langit dan bumi sendiri bersekongkol melawan semua yang berani masuk tanpa izin. Jika Raja Kabut dan Kilin benar-benar bergabung, menyegelnya di dalam penjara jurang itu, maka tidak peduli seberapa besar kekuatannya, hasilnya sudah ditentukan. Di medan perang tempat satu pihak memiliki sumber kekuatan yang tak ada habisnya sementara pihak lain terputus, dibiarkan layu tanpa sarana untuk diisi ulang, kekuatan semata tidak dapat membalikkan keadaan. Bahkan dewa sejati terhebat, tidak peduli seberapa agungnya, bisa jatuh. Mereka maju terus dalam keheningan yang khusyuk, melintasi jutaan mil tanpa henti. Baru ketika mereka akhirnya muncul di wilayah luar laut kabut tak berujung, langkah mereka melambat, indera ketuhanan mereka meluas ke segala arah, memindai setiap ancaman yang tersisa. Satu persatu, mereka mengirim pesan ke pasukan masing-masing, memerintahkan mereka untuk berkumpul kembali di lokasi yang ditentukan di luar jangkauan cengkraman laut kabut yang tidak menyenangkan. Saat itulah, ketika kabut jurang yang bergolak berada jauh di belakang mereka, beban yang menghancurkan di dada mereka mulai berkurang. Desahan lega yang tenang keluar ke hamparan yang luas dan kosong. Bahkan sekarang, ketegangan yang tersisa menolak untuk sepenuhnya menghilang, beban ketidakpastian menekan mereka dengan berat. Untuk memastikan keamanan mutlak, mereka mengangkat tangan mereka serempak. Kekuatan ilahi melonjak keluar, terjalin saat ia menjalin penghalang yang sangat besar, menyegel lingkungan mereka dari semua kekuatan eksternal. Dalam pelukannya yang tak tertembus, bahkan bisikan paling samar dari dunia luar tidak dapat mengganggu. Baru setelah penghalang itu terbentuk sepenuhnya, ketika mereka yakin tidak ada yang bisa mencapai mereka, Hua Fuchen akhirnya memecah kesunyian. Menurutmu, apakah Tuhan bisa membawa saudara Rahu kembali? Suaranya, meskipun awalnya mantap, sedikit goyah. Di balik kesedihan yang membebani hatinya, secercah harapan tetap ada, rapuh, namun tidak mau mati. Meng Kongqian terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara. Itu tidak sepenuhnya mustahil. Ekspresi Hua Fuchen menjadi cerah, secercah harapan pun sirna melalui kegelapan yang pekat. Namun setelah jeda singkat, Meng Kongqian mendesah getir dan melanjutkan. Jika Yuan Er tidak memberikan kristal api primordial kepada Imam Besar Ling Xuan, maka membawa kembali saudara Rao akan menjadi. Suaranya melemah, ekspresinya menjadi gelap. Namun sekarang Imam Besar Ling Xuan telah menggunakannya. Saya khawatir. Dia berhenti, kata-katanya menggantung di udara, belum selesai. Kemudian, tunggu. Mata Meng Kongqian berkedip dengan kesadaran yang tiba-tiba, sebuah kenangan yang telah lama terpendam muncul di benaknya. Dia hampir lupa. Alasan sebenarnya Shen Yanye, Bupati Ilahi tanpa cahaya, begitu bersedia menawarkan Shen Wui untuk pertempuran pertunangan adalah karena kerajaan ilahi tanpa batas memiliki kristal api primordial. Itu bukan hal yang mustahil, melainkan itu hanya masalah waktu. Kata-katanya menggantung di udara, berbobot namun tak tergoyahkan, seolah-olah gagasan tentang kemustahilan itu sendiri tidak berlaku bagi mereka. Jika ada orang di luar penghalang tertutup mereka yang mendengar percakapan ini, mereka pasti akan mengejek, tertawa, atau bahkan mungkin menyebut mereka gila. Menghidupkan kembali seseorang? Bukan sembarang orang, tetapi dewa. Dan bukan sembarang dewa, tetapi dewa sejati terkuat di semua 6 kerajaan ilahi. Bagi manusia dan bahkan dewa yang lebih rendah, hal seperti itu tak terduga. Hidup dan mati adalah mutlak. Begitu makhluk setingkat itu binasa, keberadaan mereka seharusnya telah direduksi menjadi ketiadaan, esensi mereka tersebar di seluruh kosmos yang luas. Ini adalah kebenaran setua penciptaan itu sendiri. Namun, suara mereka tidak menunjukkan keraguan, tidak ada keraguan. Ini bukan kesombongan. Ini bukan angan-angan. Ini bukan delusi yang lahir dari kesedihan. Mereka benar-benar mempercayainya. Tidak lebih dari itu.
Mereka tahu itu mungkin. Jika Yunce, yang masih jauh di dalam kabut tak berujung, mendengar percakapan ini, dia pasti akan membenturkan kepalanya sendiri karena frustrasi, ngeri, dan tidak percaya saat menyadari kenyataan itu. Karena jika Dian Rahu bisa kembali, maka kematian itu sendiri telah kehilangan maknanya. Semua yang telah dia lakukan, semua rencananya yang disusun dengan saksama, setiap pengorbanan, setiap perjuangan yang putus asa, mungkin tidak berarti apa-apa sama sekali. Karena di antara para dewa, ada kebenaran yang tidak pernah diucapkan, misteri yang tersembunyi di luar jangkauan manusia. Bahkan anak-anak ilahi, para tetua, atau penguasa kerajaan ilahi pun tidak mengetahui rahasia-rahasia ini. Hanya para dewa yang tahu. Hanya mereka yang telah melampaui batas kefanaan, yang telah melangkah melampaui ambang batas dan menjadi dewa sejati, yang diizinkan untuk mengetahui kebenaran terlarang ini. Kebenaran tentang keabadian setelah kematian. Karena setiap makhluk yang mencapai keilahian, yang diakui oleh surga dan menerima kekuatan dewa sejati, mengalami transformasi yang tidak dapat diubah. Tubuh mereka, jiwa mereka, keberadaan mereka sendiri telah berubah selamanya. Mereka tidak lagi terikat oleh keterbatasan makhluk hidup. Mereka tidak lagi fana. Dan dengan transformasi itu, sepotong esensi mereka terputus. Sepotong jiwa ilahi mereka, yang berisi inti keberadaan mereka, keilahian mereka, keinginan mereka, identitas mereka, terpisah dari keberadaan mereka. Sepotong jiwa ini tidak hilang. Ia terpelihara. Dibawa ke aula jiwa ilahi, tersembunyi jauh di dalam tanah suci yang suci, di mana hanya para dewa yang dapat mencapainya. Tempat perlindungan di luar pandangan dunia. Tempat di mana yang jatuh dapat bangkit kembali. Sepotong jiwa ini tidak memiliki kekuatan. Tidak ada kenangan masa lalu. Tidak ada visi masa depan. Tidak ada keinginan sendiri. Itu adalah bejana kosong, bara keberadaan yang tidak aktif. Namun, ia melayani satu tujuan mutlak. Selama fragmen itu tetap utuh, dewa sejati tidak akan pernah benar-benar terhapus. Jika seorang dewa pergi dari dunia melalui peluruhan waktu yang lambat, jika mereka binasa secara alami karena kelelahan abadi keberadaan, maka jiwa mereka akan hancur begitu saja, terpencar ke dalam siklus besar, hilang selamanya. Tidak akan ada jalan kembali, tidak ada kesempatan kedua. Nasib mereka akan disegel dalam finalitas. Tetapi jika seorang dewa terbunuh, maka hukum keberadaan dapat ditentang. Selama kondisi yang tepat terpenuhi, selama harga yang diperlukan dibayar, kebangkitan adalah mungkin. Bahkan dewa sejati yang jatuh, Dian Rahu, dapat kembali ke dunia. Meskipun syarat untuk menghidupkan kembali dewa sejati sangat sulit dibayangkan, memerlukan harga yang tak terduga, pengorbanan yang begitu besar hingga dapat menguras kekayaan seluruh kerajaan ilahi, itu tidak menjadi masalah. Karena tidak ada biaya yang terlalu besar. Tidak ada pengorbanan yang terlalu tinggi. Tidak ada usaha yang terlalu berlebihan. Untuk memulihkan dewa sejati berarti memulihkan fondasi kerajaan ilahi. Dan bagi 6 kerajaan ilahi, bagi keseimbangan surga itu sendiri, kembalinya Dian Rahu lebih penting daripada apapun. Ada alasan mengapa setiap kerajaan ilahi, tidak peduli seberapa luas atau kuatnya, mengejar batu abisal dengan putus asa tanpa henti. Batu-batu ilahi ini bukan sekadar harta karun, juga bukan sekadar saluran kekuatan. Batu-batu itu terbentuk dari jalinan keilahian itu sendiri, kristalisasi hukum-hukum dasar yang mengatur surga. Setiap batu abisal berisi pecahan otoritas ilahi, esensi kebenaran primordial yang dijalin ke dalam keberadaan pada awal penciptaan. Tujuannya jauh melampaui artefak biasa, karena bukan sekedar alat untuk meningkatkan kultivasi. Itu adalah keajaiban yang terwujud.
Dan di antara relik suci ini, hanya sedikit yang didambakan seperti batu api primordial. Batu legendaris ini terbakar dengan api abadi, tetapi tidak seperti api fana yang membakar semuanya menjadi abu. Api primordial membawa aura kehidupan yang murni dan abadi. Ia memiliki kekuatan untuk menekan dan menangkal bahkan elemen dingin yang paling absolut, kekuatan yang begitu menakutkan sehingga dapat melahap bahkan tubuh para dewa. Tetapi itu bukanlah sejauh mana keajaibannya sebenarnya. Kekuatan terbesar dan paling menakutkan dari batu api primordial adalah kemampuannya untuk merekonstruksi tubuh dari ketiadaan. Bahkan jika yang tersisa dari dewa yang jatuh hanyalah pecahan jiwa mereka, selama api batu itu merangkulnya, hal yang mustahil akan menjadi kenyataan. Api ilahi akan membangun kembali apa yang hilang, membentuk kembali daging, menempa kembali tubuh ilahi, menyalakan kembali esensi yang hancur dari dewa sejati. Tubuh, jiwa, keilahian, semuanya akan terlahir kembali. Selama proses itu selesai, yang jatuh akan berdiri sekali lagi, seolah-olah kematian tidak pernah menyentuh mereka. Kekuatan yang menentang surga. Kekuatan yang membalikkan nasib akhir semua makhluk hidup. Itulah sebabnya batu api primordial tidak ada nilainya. Itu bukan harta karun. Itu adalah kunci kebangkitan. Imam besar Ling Xuan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menjelajahi alam untuk mencari batu api primordial, menanggung penderitaan yang tak terbayangkan di sepanjang jalan. Dia telah menjelajah ke tanah terlarang, mengarungi kesengsaraan yang menghancurkan tubuh dan jiwa, dan menghadapi penderitaan yang akan mendorong makhluk yang lebih rendah menjadi gila, semuanya dalam mengejar relik ilahi tunggal itu. Namun takdir, yang selalu berubah-ubah, telah campur tangan dengan cara yang paling tidak terduga. Secara kebetulan, Yun Che, tanpa mengetahui makna sebenarnya, telah memberinya batu ilahi yang telah dicarinya selama jutaan tahun. Saat batu itu jatuh ke tangannya, siksaan yang dialaminya terasa hampir menggelikan, seolah-olah surga telah mengejeknya dengan memberikan keselamatan melalui kecelakaan takdir. Namun kemudian, dia mengetahui kebenarannya. Kerajaan ilahi yang tak terbatas selalu memiliki batu seperti itu. Tidak selama berabad-abad. Tidak selama ribuan tahun. Namun selama jutaan tahun. Mereka telah merahasiakannya, menimbunnya sementara dia menderita kesakitan yang luar biasa. Dan mereka tidak pernah sekalipun memberikannya kepadanya. Awalnya, itu sangat masuk akal. Kerajaan ilahi tidak akan pernah berpisah dengan artefak yang tak ternilai harganya kecuali benar-benar diperlukan. Beban kebangkitan, kekuatan untuk membalikkan kematian itu sendiri, hal seperti itu tidak boleh diberikan begitu saja. Bahkan dia, sebagai imam besar, memahami logika ini. Namun pemahaman tidak menghapus kebencian. Itu tidak mengubah fakta bahwa meskipun dia telah menderita penderitaan yang menyayat hati selama jutaan tahun, mereka hanya memilih untuk tidak menolongnya. Mereka membiarkannya menanggungnya. Penolakan diam-diam itu telah menodai hubungan yang dulunya netral antara imam besar dan kerajaan ilahi yang tak terbatas. Apa yang seharusnya menjadi niat baik telah berubah menjadi ketidakpedulian yang dingin dan jauh. Tetapi masa lalu adalah masa lalu. Apa yang telah dilakukan, telah dilakukan. Tidak ada yang dapat mengubahnya. Dan sekarang, batu ilahi itu akan memiliki tujuan yang berbeda. Karena kerajaan ilahi yang tak terbatas masih memilikinya. Dan kali ini, kegunaannya tidak dapat disangkal. Karena dengannya, Raja Abyssal dapat menggunakan kekuatan kebangkitan. Dengannya, Dian Rahu dapat bangkit sekali lagi.